Jadi dari penggunaan bahan bakar seperti bensin itu selain dimanfaatkan untuk kendaraan, ya ternyata dari hasil pembakarannya itu bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang ternyata mencemari udara dan lingkungan. Nah, dan senyawa-senyawa tersebut ternyata memiliki dampak-dampak yang tidak baik atau negatif. Contohnya adalah pembakaran bensin ya. Jadi melalui pembakaran bensin ini itu akan dilepaskan macam-macam zat. Jadi melalui pembakaran bensin itu akan dilepaskan berbagai jenis zat, dan zat-zat ini itu sifatnya mencemari udara. Nah, ketika mencemari udara, dia akan bersifat merugikan. Nah, apa saja yang dirugikan? Yang dirugikan contohnya kita ya sebagai manusia ya, atau makhluk hidup ya, seperti binatang juga ya. Jadi bensin dari hasil pembakarannya itu bisa melepaskan zat-zat yang berbahaya, dan ini mencemari udara dan bisa berujung pada merugikan makhluk hidup dan lingkungan. Oke. Nah, sekarang dari mana asalnya jenis zat tersebut? Ya, sumber-sumbernya ya, jadi sumber-sumber bahan pencemar yang kita sebutkan tadi itu bisa berasal dari, yang pertama adalah hasil pembakaran bensin ya. Nah, hasil pembakaran bensin itu ternyata ya ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna, ada pula yang tidak sempurna sama sekali. Nah, jadi setiap pembakaran itu menghasilkan senyawa-senyawa yang berbeda. Ya kalau dia sempurna, senyawanya juga beda. Kalau dia kurang sempurna, ya senyawanya juga yang dihasilkan dari pembakaran itu juga beda ya. Ya, kita mulai dari pembakaran dengan sempurna. Jadi pembakaran bensin dengan sempurna itu akan menghasilkan senyawa karbon dioksida dan uap air ya. Kemudian ketika pembakaran bensin tersebut kurang sempurna, ya maka senyawa yang dihasilkan berupa karbon monoksida dan uap air. Nah, jadi pembakaran dari ini yang kurang sempurna ya. Selanjutnya yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna pun senyawa yang dihasilkan atau yang dihasilkan juga berbeda-beda. Di mana senyawanya itu yang dihasilkan adalah karbon dengan uap air. Jadi ini kurang sempurna atau tidak sempurna ya. Jadi kalau dia tidak sempurna, senyawa yang dihasilkan itu adalah karbon dengan uap air, atau biasanya disebut dengan jelaga. Jadi pembakaran bensin dengan atau hidrokarbon dengan tidak sempurna itu akan menghasilkan suatu jelaga. Nah, kemudian sumber bahan pencemar berikutnya itu bisa berupa atau berasal dari pembakaran pengotor ya. Kita sudah ketahui bahwasanya di dalam bensin itu ada pengotor-pengotor ya. Ya seperti pengotor itu bisa seperti belerang atau sulfur. Jadi kandungan sulfur atau belerang di dalam bensin ya, ketika dibakar bensinnya itu akan ikut terbakar juga. Nah, dari hasil pembakaran bensin ini belerang ini itu akan menghasilkan suatu senyawa yang baru. Senyawanya adalah SO2 ya. Dan SO2 ini ya itu akan terbakar lagi dan menghasilkan senyawa yang berbahaya seperti SO3. Jadi sulfur awalnya yang terkandung di dalam bensin itu akan terbakar, dan hasil pembakarannya akan terbakar lagi, dan selanjutnya akan menghasilkan senyawa SO3. Nah, berikutnya sumber bahan pencemar itu adalah dari komponen udara.
Nah, kita ketahui bahwasanya komponen udara itu eh, tersusun atas sekitar 78% gas nitrogen dan sisanya itu 21 atau 22%-nya tersusun atas oksigen. Nah, di mana ketika suhu yang tinggi, jadi ketika komponen udara ini berada pada suhu yang tinggi, itu akan menghasilkan jadi N2 ini itu akan bereaksi, jadi pada suhu yang tinggi N2 ini akan bereaksi dengan atau ketika terbakar ya, itu akan menghasilkan gas, itu akan menghasilkan NO2 ya. Nah, jadi ketika suhu yang mengenai udara ini yang 78% nitrogen dan 21% oksigen ini ya, maka ketika suhunya tidak tinggi atau suhunya rendah ya, maka tidak akan terjadi reaksi ya. Ini tidak akan terjadi reaksi pada suhu yang rendah. Nanti pada suhu yang tinggi maka nitrogen ini itu akan bereaksi dengan oksigen. Jadi nitrogen bereaksi dengan oksigen itu akan menghasilkan senyawa yang baru. Dan ini juga senyawa yang dapat mencemari udara. Kemudian berikutnya, ya biasanya pada bahan bakar seperti bensin itu, ya untuk mendapatkan hasil pembakaran yang sempurna, biasanya kan kita ketahui bahwasanya itu akan ditambah suatu bahan aditif ya. Bahan aditif ini ya kita ketahui bahwasanya dia adalah untuk menaikkan bilangan oktannya. Jadi ya supaya bensinnya itu pembakarannya lebih bagus, maka dia ditambahkan suatu zat atau bahan aditif. Ya, bahan aditif ini bisa berupa tel atau tetraetilit ya. Tetraetilit itu kalau kita tuliskan senyawanya adalah PbC2H5 4 kali ya. Nah, PbC2H5 4 kali ini itu bisa terbakar. Nah, di mana sini terkandung suatu timbal ya atau timah hitam. Jadi timah hitam ini kita ketahui bisa merugikan ya ketika dia terbakar. Nah, di mana dari hasil pembakaran tel ini itu akan menghasilkan suatu senyawa yang bernama PbO2. Ya. Jadi dari pembakaran ini itu akan menghasilkan suatu senyawa PbO, ya, bukan PbO2, PbO. Nah, jadi timbal ketika dibakar itu akan bereaksi atau senyawa timbal atau tetraetilit atau timah hitam itu ketika dibakar akan bereaksi menghasilkan PbO. Di mana PbO ini selanjutnya akan bereaksi lagi dan membentuk suatu senyawa yang baru namanya PbBr2. Nah, di mana PbBr2 ini itu merupakan suatu senyawa yang mudah menguap dan dia akan keluar bersama asap kendaraan. Jadi asap itu keluar bersama senyawa timbal PbBr2. Dan kita tahu ya, senyawa timbal itu merupakan suatu logam berat. Logam berat itu ya ketika terpapar atau masuk ke tubuh kita ya dengan nilai ya atau kadar yang melebihi ambang batas ya maka akan menyebabkan keracunan. Ya. Kalau seseorang sudah keracunan, dia akan mudah dia akan sakit kepala, ya mudah lelah, depresi. Ya, ini merupakan suatu gejala-gejala ringan yang diakibatkan ketika keracunan dari atau hasil pembakaran ini terhirup oleh makhluk hidup. Maka dia akan menunjukkan gejala-gejala yang ringan. Tetapi bisa juga gejala-gejala yang berat ya, seperti bisa merusak otak, ya, bisa juga merusak ginjal, hati. Jadi
senyawa-senyawa ini itu sebenarnya ya sangat merugikan makhluk hidup, ya terutama manusia ya. Nah, di mana sini senyawa-senyawa tersebut yang mencemari ada CO2, CO atau C jelaga ya, kemudian SO3, NO2, PbBr2. Nah, untuk dampak dari CO2, CO, C, SO3, dan NO2 kita akan pelajari pada video berikutnya atau video-video berikutnya ya.